Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan. Balik lagi 24 Januari 2025, Xiaomi memperkenalkan Redmi Note 14 series. Dan di tangan saya ini ada Redmi Note 14 varian buncit, yaitu 4G. Oke, so bagi Anda penganut sekte 4G dan belum percaya 5G akan segera merata, mari kita sama-sama unboxing Redmi Note 14 4G saja. Check it out. Ya guys, untuk unit Redmi Note 14 4G ini kami beli varian termurah yang RAM 8, ROM 128GB untuk harga officialnya sekitar 2,4 juta ya. Tapi karena kita punya kupon diskon bisa dapatkan di angka 2,2 juta. Lumayan lah ya, selisihnya bisa buat beli cilok. Oke. Untuk desain kotaknya tidak ada yang berubah. Ada stiker support NFC, ada gambar HP-nya, dan di bawah ada tulisan fitur unggulannya 108 megapiksel AI kamera dan massive 5500 mAh baterai. Jadi jika sebelumnya Anda merasa HP Redmi keluaran terbaru akhir-akhir ini boros baterai, inilah jawaban dari Redmi, yaitu besarin saja baterainya. Good job. Kita beralih ke bagian samping, ini ada tulisan Powered by HyperOS. So lewat unit ini akhirnya sudah resmi kita ucapkan say goodbye untuk MIUI. Jadi sekarang tidak ada perdebatan lagi antara enakan pakai MIUI atau HyperOS. Karena cinta Redmi sudah berlabuh ke HyperOS. Terus ini di bagian belakang ada tulisan garansi 15 bulan dan spesifikasi singkatnya ya. Ada juga warna pilihan di sini. Yang gue pilih sih warna Mist Purple yang bisa diartikan warna ungu lembut ya. Dengan campuran abu-abu atau putih yang dapat memberikan kesan mewah dan misterius. Oh, menarik. Apakah secantik itu? Oke, nggak pakai lama. Mari kita buka. Oke, ini di balik boxnya kita langsung disambut kartu ucapan terima kasih dari Xiaomi ya. Ada kotak pertama yang isinya seperti biasa. Ini ada SIM ejector. Kemudian ada casingnya yang berwarna hitam yang berbentuk bahannya sih terbilang mirip dengan seri Note 13 ya. Cukup tebel tapi bau karet terasa banget ya. Mungkin masih baru ya. Kalau dipakai lama kena keringat cahaya matahari pastinya akan memudar. Terus ini ada juga buku panduan yang tidak perlu kita baca. Next tentu ini ada HP-nya. Kita tuliskan dulu ya. Di baliknya lagi ada kabel USB A to C dan charger 33 watt. Oke? Sudah habis dan selesai. Sekarang kita beralih ke HP-nya ya. Nah, untuk bagian layarnya ini guys sudah tertempel screen protector dan menurut spesifikasinya kita dapat 2 upgrade pada bagian ini. Pertama, layar Redmi Note 14 4G ini sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, yang mana seri sebelumnya cuma Corning Gorilla Glass 3. Kedua, pada kamera selfie-nya. Oke, yang punya bilangan resolusi 20 megapiksel f2.2. Kalau di seri 13 kan cuma 16 megapiksel guys. Terus untuk frame-nya terbuat dari plastik solid. Di bagian kanan ini ada volume rocker dan tombol power. Untuk bagian bawah ini ada grill speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan hybrid slot. Beralih pada bagian kanan kosong ya, tidak ada apa-apa guys ini ya. Dan bagian atas ada lubang jack audio, speaker lagi, IR blaster, dan mic lagi. So jadi HP ini punya dual speaker stereo dan dual mikrofon. Nah, untuk bagian belakangnya, wait, kita lepas dulu ya stiker IMEI-nya. Wah, ternyata boleh nih manis Mist Purple-nya ini ya. Desain corak bodinya itu seperti efek Glister S gitu ya. Dan ada perubahan kecil nih ya guys ya, tapi gue suka pada back cover-nya ini. Walaupun teksturnya masih glossy gitu ya, tapi kali ini lebih ramah terhadap ciplakan sidik jari. Sih, tidak terlalu terlihat kan? Berbeda dengan seri 13 yang back cover-nya mudah kotor karena terkena sidik jari. But untuk materialnya ini sih agak ringkih sih ya guys ya. Backdoornya dari plastik tipis gitu, jadi kita ketok-ketok nih nah kan. Terasa tembus langsung ke baterai gitu ya. Begitupun juga dengan bump kamera yang menopang triple kameranya. Bahannya malah lebih terasa plastik banget sih guys. Dan terasanya lagi gini kita tidak bisa menjumpai lagi lensa ultra wide. Hanya kamera utama saja yang bisa kita banggakan beresolusi 108 megapiksel f1.7. Selebihnya cuma ada lensa 2 megapiksel makro f2.4 dan 2 megapiksel depth f2.4. Detail yang saya suka sih di bump kameranya ini ada pada LED flashnya guys. Yang kini dibentuk lebih simple mirip xenon flash gitu.
Oke, overall mengenai desain dan build bodinya sih gue suka sih ya guys ya. HP ini enak digenggam, HP-nya nggak terlalu kegedean, tebalnya pas 8,2 mm dengan bobot 196 gram. Kalau mengenai desain kameranya sih saya lebih suka seri Note 13 4G yang tanpa bump. Tapi ya itu subjektif sih ya guys. Lagian HP ini juga udah diproteksi IP54 yang lebih tahan percikan air dan debu. Oh ya, gimana kalau kita langsung pasang casingnya, oke? Oke, casingnya ini benar-benar pas banget sih dengan bodinya, tidak longgar dan tidak membuat HP ini lebih tebal jika digenggam. Di bagian volume dan tombol power pun juga tetap terasa empuk sih, ini ditekan nggak bebal gitu. Untuk pinggiran casingnya bagian depan dan cowakan kamera belakang dibuat lebih tinggi dikit ya untuk melindungi dari goresan. Oke, langsung aja kita nyalakan. Ini dia tampilan awal dari Redmi Note 14 4G. Kok wallpapernya kurang matching ya? Kan ini warnanya purple. Coba kita cari. Ini apakah ada yang purple? Loh, ada dong ya ini. Nah, kenapa awalnya nggak pakai ini aja gitu ya? Oke, kemudian ini di pengaturan kita juga bisa atur kecepatan animasinya. Coba ya kita pakai kecepatan santai. Cukup lancar ya animasinya ya, halus nggak ada patah-patahnya. Mungkin masih baru sih ya guys ya. Kalau Anda ingin kerjanya sat-set, bisa pilih kecepatan animasi cepat. Nah, seperti ini guys. Oh ya, tadi sekalian gue udah setting fingerprintnya dan sekarang kita coba kecepatan unlock-nya ya. Oke, cepet dong ya. Sekarang kita coba cek sistem operasinya. Masuk ke pengaturan Redmi Note 14 4G seperti di awal sebutkan tadi ya. Sudah pakai HyperOS Android 14 tapi masih versi 1.01. Belum ada update terbaru. Nah, kabarnya HP ini itu lebih spesial karena update patch keamanan lebih lama daripada seri 14 lainnya, yaitu sampai 6 tahun guys. Informasi ini kami dapatkan ketika kami lihat video officialnya. Kalau untuk update Android kami kurang tahu ya, dapat 3 kali atau bahkan 4 kali. Yang pasti seri Note 14 4G ini lebih siap untuk pemakaian jangka panjang. Untuk memori awal sebelum kita download aplikasi ini tersisa 104 GB dari 128 GB, jadi termakan 23,7 GB ya. Nah, agar lebih lega lagi, Anda hapusi saja aplikasi pra-install yang kurang berguna dan matikan saja RAM Plus-nya karena tidak bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oke, sekarang kita coba cek fitur apa aja yang menarik yang ada di Redmi Note 14 4G ini ya. Fitur iklan tentu wajib ada dong ya. Ya, tapi jangan khawatir ya, selama Anda tidak membuka aplikasi bawaannya dan tidak asal download aplikasi di luar Play Store, iklan itu jarang sekali ditemui. Untuk NFC jelas ada OTG, ada Wi-Fi sharing, ada juga rekam layar up to resolusi Full HD. Ada pula jendela mengambang yang minusnya kini tidak ada pilihan aplikasi YouTube. Padahal dulu ada loh. Terus ada sensor detak jantung yang keakuratannya kami kurang bisa pastikan ya. Begitu juga dengan haptic feedback atau mesin getar. Tidak bisa dipastikan kapan Redmi kasih fitur ini ya. Kalau AOD juga ada tapi masih tetap cuma bisa nyala 10 detik saja. Next, kita kulik bagian layarnya. Untuk luas layar sama dengan pendahulunya 6,67 inch. Yang beda pada ketebalan bezel, lebih tebal dikit ya. Kalau saya pribadi sih ya enggak terlalu mempermasalahkan ya. Tebelnya juga tidak se-ekstrim HP Samsung 2 jutaan. Apalagi ini ada upgrade di bagian refresh rate-nya yang kini ada opsi standar atau adaptif. Saat kita scroll layar, dia bisa berjalan di 120 Hz dan saat kita berhenti bisa refresh rate-nya turun ke 60 Hz. Oke. Memang hanya perubahan kecil ya, tapi pernah masuk kekurangan pada Redmi Note 13 4G sebelumnya yang tidak menyediakan opsi tersebut. Ya, namun Redmi tetaplah Redmi. Selain di home screen refresh rate 120 Hz ini tidak bisa berjalan stabil baik di aplikasi TikTok, Shopee maupun di beranda YouTube mentok di 60 Hz saja. Tapi ada baiknya ya, ketika layar mati, refresh rate-nya bisa turun sampai ke 30 Hz.
Tidak seperti HP Tecno maupun Infinix yang berhenti di 60 Hz ketika layar mati. Hasilnya lumayan sih, bisa menghemat baterai. Nah, mengenai kualitas layar AMOLED yang beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixel 395 ppi density ini, tidak usah Anda ragukan. Warnanya cukup pop up, vivid dengan sudut pandang yang luas, no complaint ya, baik di indoor maupun di outdoor ya, masih lumayan terlihat dengan tingkat kecerahan tinggi 1200 nits dan 1800 nits pada kecerahan puncak. Ya guys, mengenai semburan dual speaker, menurut telinga saya sebagai sesosok wanita ya yang lebih peka daripada cowok gitu, output speakernya atas ada perubahan sih. Ini cenderung ada powernya sekarang, jadi tidak terlalu jomplang dengan speaker yang bagian bawah ini. Tapi untuk bassnya masih kurang terasa, masih di bawah Poco M6 Pro. Kalau dibandingkan dengan Infinix Note 40, suaranya masih lebih lebar dan surround Infinix. Cuma speaker atas Infinix tidak sekeras Redmi. Intinya untuk harga 2 jutaan speaker Redmi Note 14 tidak ada yang salah sih, masih enjoy dinikmati. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terlemah Redmi yang akhir-akhir ini dibully, yaitu pada performa badutnya khususnya untuk main game. Memang ya, Redmi Note 14 4G hanya pakai chipset Helio G99, RAM LPDDR4X, ROM UFS 2.2 seperti HP 2 jutaan kebanyakan. Tapi menurut gue nih ya, ada keputusan yang paling bijak dan tepat, contoh dalam bermain game ML di settingan frame rate super grafik ultra ya. Gameplay Redmi Note 14 4G ini tergolong lebih mendingan daripada Redmi Note 13 4G. Karena secara teori gitu ya, skor Antutu 10 Redmi Note 14 4G dapatkan 400 ribuan ya, meningkat hampir 30% performanya dibanding seri 13. Untuk jenis sensornya pun tidak ada yang dikurangi, masih ada gyro hardware, 10 multitouch, dan touch sampling rate-nya masih 250 Hz. Untuk bermain game ML selama 41 menit dapatkan rata-rata 79 fps dengan menghabiskan baterai 15% dengan suhu 38 derajat Celcius di indoor ber-AC. Misal di tempat non-AC kemungkinan akan berbeda sih hasilnya. Nah, terakhir kita bahas kameranya guys. Bagian pojok kiri ada mode kamera pro saja, tidak ada mode video pro. Terus dokumen, selanjutnya ada video yang mana kini bisa mentok ke Full HD 60 fps. Kalau video selfie hanya Full HD 30 fps saja guys. Cuma untuk resolusi Full HD 60 fps, stabilizernya tidak tersedia. Baru kalau kita pilih resolusi Full HD 30 fps ini, kok nggak ada pilihan stabilizernya juga. Coba ya kita cek di setelan kamera. Ini ada opsi stabilisasi gambar, tapi ini beda guys. Karena opsi ini khusus untuk video selang waktu dan video pro saja. Sedangkan HP ini kan tidak punya video pro. Oke, nanti aja deh ya kita coba buktikan apakah hasil video belakang dan selfie-nya bisa stabil atau tidak ya di frame rate 30 fps. Next, geser lagi ada foto basic 12 megapiksel bisa ambil 3 kali lossless zoom dan 10 kali zoom digital. By the way, karena HP ini tanpa OIS, jadi untuk foto zoom bisa pakai tripod atau pegang erat agar hasilnya tidak blur. Dan di resolusi ini Anda bisa aktifkan HDR dan mode AI. Ada juga mode makro, ke kiri lagi ada mode potret. Mode malam hari bisa dipakai baik kamera atau selfie ya. Terakhir ini ada lainnya berisi kamera 108 megapiksel up to 3 kali lossless zoom. Di mode ini HDR dan AI tidak bisa diaktifkan ya. Hanya ada pilihan filter saja. Terus ini ada panorama gerak lambat. Dual video, wah fitur baru nih ya. Oke, terus ada mode selang waktu dan pencahayaan panjang. Oke, sekarang kita coba shutter speed 108 megapikselnya.
lumayan cepat sih. Setelah jepretan ketiga baru ada jeda. Nah, untuk hasil kamera 108 megapikselnya, detailnya cukup bagus ya. Terlihat di bagian rambut si bocil, petualang ini ya. Terlihat natural karena tidak ada polesan AI. Memang kurang instagramable sih. Tapi kalau Anda mau edit lagi, hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke, untuk sampel lain, jika Anda masih kepo dengan hasil kamera dan video Redmi Note 14 4G, silakan saja pantau. Ini dia, check it out. Ya guys, ini dia tes video dari Redmi 14 4G ya guys ya. Di ukuran video Full HD 30 fps. Untuk maksimalnya dia bisa ke 60 fps guys. Cuma yang stabil tentu pastinya yang 30 fps ya. Tapi yang menarik di sini adalah apakah videonya kedut-kedut apa tidak ya. Seperti Redmi Note 13 Pro 5G itu juga masih terjangkit penyakit itu. Itu penyakitnya Redmi ya. Nah, kalau saya lihat di sini sih aman sih, guys. So guys, impresi awal gue unboxing si Redmi Note 14 4G ini, ramuannya sudah tepat. Baterai lebih besar 5500 mAh adalah sebuah kebutuhan mutlak daripada lensa ultrawide. Dan SoC lebih kencang juga kebutuhan mutlak dibanding HP yang berbezel lebih tipis. Karena keluhan si Redmi Note 13 kebanyakan adalah cuma baterai agak boros, video jelek, dan performa gaming agak low lah. Nah, Redmi Note 14 4G sudah mencoba mengabulkan permintaan Anda. Overall HP ini bagus dan sudah siap bersaing dengan kompetitor. Cuma ya, ini adalah Redmi. Karena HP Redmi terkenal punya pasif khusus, yaitu bugs. Karena kalau pasifnya aktif ya, kita sebagai konsumen akan merasa kesal. Karena itu sebelum Anda kesal, tungguin aja review dari kami tentang Redmi Note 14 4G dalam pemakaian sehari-hari. Tentu gue akan spill performanya secara jujur kacang hijau ya. Oke, begitu saja konten unboxing kali ini. Jika ada salah kata serta informasi, kami mohon maaf. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys.